Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer adalah pengelolaan pembelajaran dengan memanfaatkan perangkat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak komputer. Media pembelajaran dalam pembelajaran berbasis komputer dapat berupa 1. Internet, 2. Email, 3. Jaringan, 4. Desktop publishing, 5. Digital scanner, 6. Digital kamera, 7. Software pembelajaran, 8. CD-ROM sumber informasi, 9. Pengelolaan data, 10. Video conference, 11. Pengelolaan kata word processing, dan yang 11 adalah sumber informasi online. Manfaat pengembangan media pembelajaran berbasis komputer. 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran. 2. Anak didik mampu menciptakan sesuatu yang baru dan mampu memanfaatkan sesuatu yang telah ada untuk dipergunakan dengan bentuk dan variasi lain yang berguna dalam kehidupannya. 3. Mendorong anak didik dalam mengekspresikan gagasan sebagai wujud kreativitas dengan menggunakan media pembelajaran berbasis TIK. Keempat, mendorong guru untuk lebih kreatif dalam merancang media pembelajaran melalui komputer. Dan yang kelima adalah memperluas kesempatan belajar, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas belajar, dan meningkatkan kualitas mengajar. Selanjutnya adalah faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan media pembelajaran berbasis komputer. Faktor pendorongnya antara lain adalah: pertama, tersedianya beragam pilihan perangkat komputer baik software maupun hardware. Yang kedua, derasnya arus informasi dan model-model pembelajaran berbasis komputer dari luar negeri melalui akses informasi di internet. Yang ketiga, program pemerintah untuk merintis sekolah bertaraf internasional yang syarat dengan piranti komputer. Yang keempat, pengembangan teknologi yang pesat dan mulai merambah seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima, adanya kesadaran diri dan motivasi dari pihak sekolah maupun guru dan siswa untuk maju dan mengembangkan diri. Yang keenam, tingginya tuntutan peningkatan kualitas SDM. Selain itu, terdapat faktor penghambatnya antara lain: yang pertama, biaya pengadaan dan perawatan media berbasis komputer yang relatif mahal. Yang kedua, diperlukan ahli atau teknisi yang berkompeten untuk mengenalkan bagaimana pemanfaatan media berbasis komputer. Yang ketiga, kualitas SDM di Indonesia masih rendah, utamanya guru. Dan yang keempat adalah banyaknya variasi pilihan media pembelajaran berbasis komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Aristagonia, NIM 208192073. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran dengan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang begitu besar terhadap aspek kehidupan manusia. Dunia pendidikan termasuk yang paling diuntungkan dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini, karena memperoleh manfaat yang begitu luar biasa, mulai dari eksplorasi materi-materi pelajaran yang berkualitas seperti jurnal dan buku, forum diskusi ilmiah, sampai konsultasi atau diskusi dengan para pakar di dunia. Semua ini dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengalami batas waktu, karena manusia dapat melakukannya dengan sendiri. Dalam sistem ini, interaksi antara pelajar dan peserta didik tidak harus bertatap muka secara langsung, akan tetapi mereka dapat bertemu dalam ruang teknologi informasi dengan memanfaatkan suatu media yang disebut dengan komputer. Beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi adalah: pertama, yaitu internet. Internet merupakan jaringan komputer global yang mempercepat akses dan distribusi informasi dan pengetahuan, sehingga materi dalam proses belajar mengajar selalu dapat diperbarui. Huge dalam Suharyanto mengungkapkan bahwa pemanfaatan internet dalam media pembelajaran dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu: yang pertama, web scholars, yaitu penggunaan internet untuk keperluan belajar, di mana seluruh bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, bahkan ujian sepenuhnya dilakukan dengan menggunakan internet dan tidak memerlukan pembelajaran tatap muka. Yang kedua yaitu Web Center Course, yaitu sebagian
bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan disampaikan dengan melalui internet. Sedangkan ujian dan sebagian konsultasi, diskusi, dan latihan lainnya dilakukan dengan tatap muka. Yang ketiga yaitu Web Enhanced Course, yaitu pemanfaatan internet untuk pendidikan sebagai penunjang peningkatan kualitas kegiatan belajar di kelas. Bentuk ini lebih dominan pada kegiatan tatap muka dibandingkan penggunaan internet sebagai media pembelajaran utamanya. Yang kedua, yaitu intranet. Apabila penyediaan instruktur internet mengalami suatu hambatan, maka intranet dapat dijadikan alternatif sebagai media pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Karakteristik intranet hampir sama dengan internet, hanya saja intranet itu hanya untuk area lokal. Yang ketiga yaitu mobile phone. Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media telepon seluler. Hal ini dapat dilakukan karena kemajuan teknologi telepon seluler sangat pesat. Yang keempat yaitu CD-ROM atau flash disk. Media CD-ROM atau flash disk dapat menjadi pilihan apabila koneksi jaringan internet atau intranet tidak tersedia. Materi pembelajaran disimpan dalam media tersebut kemudian dibuka pada suatu komputer. Pemanfaatan media CD-ROM atau flash disk merupakan bentuk pembelajaran berbasis teknologi informasi yang paling sederhana dan paling mudah digunakan. Adapun dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, konsultasi dengan para ahli di bidangnya meskipun ahli tersebut berada di tempat yang sangat jauh. Yang ketiga, perpustakaan online dalam bentuk digital. Yang keempat, diskusi online. Yang kelima, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi, yaitu yang pertama, penyebab utama sikap malas karena kemudahan yang diberikan. Yang kedua, yaitu menjadi konsumtif karena teknologi informasi menyediakan hal yang serba instan dan komunikatif. Kenalkan, nama saya Muhammad Ali Yusuf Hizbullah. Saya akan membahas mengenai pemanfaatan Microsoft PowerPoint dalam pembelajaran. Microsoft PowerPoint merupakan salah satu program berbasis multimedia yang dirancang khusus untuk menyampaikan presentasi yang mampu menjadikannya sebagai media komunikasi yang menarik. Dengan tujuan melalui media ini, guru dapat mengajak siswa untuk berpikir aktif di dalam proses belajar, sehingga siswa akan lebih mudah memahami serta mengingat materi-materi yang telah dipelajari bersama. Mengoptimalkan Microsoft PowerPoint sebagai media belajar berarti memanfaatkan secara maksimal segala fitur yang tersedia dan dimiliki oleh Microsoft PowerPoint untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa hal yang menjadikan media ini menarik untuk digunakan sebagai alat presentasi dalam pengajaran adalah berbagai kemampuan pengolahan teks, warna, dan gambar, serta animasi-animasi yang bisa diolah sendiri sesuai kreativitas penggunanya untuk menarik perhatian siswa sehingga pembelajaran dapat berjalan aktif dan kondusif. Aplikasi program Microsoft PowerPoint dapat dioptimalkan penggunaannya dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang dimilikinya, seperti hyperlink, insert picture, table, graphic movie, sound, beserta efek animasinya, dalam menampilkan gambar bangun, garis, teks, dan gambar secara kolaboratif. Pada prinsipnya, program ini terdiri dari beberapa unsur rupa dan pengontrolan operasionalnya. Unsur rupa yang dimaksud terdiri dari slide, teks, gambar, dan bidang-bidang warna yang dapat dikombinasikan dengan latar belakang yang telah tersedia. Unsur rupa tersebut dapat kita buat tanpa gerak atau dibuat dengan gerakan tertentu sesuai keinginan kita. Seluruh tampilan dari program ini dapat kita atur
sesuai keperluan. Apakah akan berjalan sendiri sesuai timing yang kita inginkan atau berjalan secara manual, yaitu dengan mengklik tombol mouse. Biasanya, jika digunakan untuk penyampaian bahan ajar yang mementingkan terjadinya interaksi antara peserta didik dengan tenaga pendidik, maka kontrol operasinya menggunakan cara manual. Dalam menggunakan program PowerPoint sebagai media pembelajaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan bahan presentasi dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Di antaranya, yang pertama, jangan terlalu banyak tulisan yang ditampilkan. Kedua, tulisan jangan terlalu kecil, karena harus dilihat oleh banyak siswa. 3. Seimbangkan antara gambar dan animasi dengan bahan ajar yang ingin disampaikan. 4. Usahakan bentuk presentasi yang interaktif. Nama saya Septiana Kartikasari, NIM 208190060. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang inovasi teknologi informasi dan komunikasi. Seiring dengan adanya kemajuan teknologi yang terus mendunia, telah mempengaruhi dan mendorong dalam upaya-upaya pembaruan dari segala aspek kehidupan tak terkecuali pendidikan. Dunia pendidikan sudah seharusnya memberikan inovasi yang positif untuk kemajuan pendidikan di sekolah. Teknologi pendidikan dapat mengubah cara pembelajaran yang dulu konvensional atau tradisional sekarang menjadi modern, interaktif, serta menyenangkan bagi peserta didik. Melalui pemanfaatan dan kreativitas inovasi teknologi dan komunikasi atau TIK, pendidik dapat menggunakan berbagai macam cara pembelajaran yang bervariasi. Dari adanya inovasi pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, yaitu yang pertama, adanya perangkat lunak dalam mengolah kata. Keberadaan Microsoft Word atau OpenOffice dapat mempermudah para pendidik dan peserta didik dalam mengerjakan laporan ataupun mengolah suatu data dengan hasil yang lebih baik dan cepat dalam pengerjaannya. Yang kedua, adanya perangkat lunak dalam pengolah gambar. Mengolah gambar yang sederhana seperti Paintbrush dan Photo Editor menyediakan gambar-gambar yang relevan dan mampu digunakan dalam mendukung dalam pembuatan sebuah laporan agar menarik dan memperjelas isi dari laporan tersebut. Atau ada juga Photoshop, CorelDRAW ataupun GIMP. Yang ketiga, adanya perangkat lunak dalam pengolah angka. Microsoft Excel ataupun OpenOffice yang berupa tabel-tabel bermanfaat dalam menyajikan data untuk praktikum ataupun untuk laporan. Yang keempat, keberadaan perangkat lunak dalam presentasi. Keberadaan software presentasi seperti Microsoft PowerPoint digunakan untuk mempermudah siswa dalam mempresentasikan hasil pengerjaannya di depan kelas maupun pada saat pembelajaran online seperti pada saat ini. Inovasi dalam pendidikan tentang teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini dalam pembelajarannya sudah berkembang sangat pesat sehingga dapat mengikuti perkembangan digital juga. Penggunaan beragam aplikasi yang digunakan dalam proses belajar mengajar seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, e-learning, dan YouTube yang dikaitkan juga dengan keberadaan sosial media seperti Instagram, Telegram, Twitter, Facebook akan menciptakan suasana baru dalam pembelajaran. Sekian itu tadi presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.